Halo, selamat pagi pemirsa. Bagaimana kabar Anda? Semoga Anda dan juga keluarga selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali saya Agni Saraswati selama 1 jam ke depan akan menemani Anda di program Sehat Selalu yang akan menyajikan berbagai informasi seputar kesehatan, tentunya dengan narasumber yang luar biasa, yang istimewa. Pada kesempatan kali ini pemirsa, saya akan mengusung tema yaitu penyakit tuberkulosis dengan narasumber yang nanti akan saya beritahu. Tapi sebelum itu, saya ingin menginformasikan terlebih dahulu kepada pemirsa yang ada di rumah bahwa seperti kita ketahui bersama, tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi dan berpotensi serius terutama pada organ paru-paru. Penyakit ini menjadi 1 dari 10 penyebab kematian. Nah, jika tidak ditangani dengan baik, penyakit TBC bisa berakibat fatal. Pengobatan penyakit ini biasanya juga membutuhkan waktu beberapa bulan untuk melawan infeksi dan mencegah resiko terjadinya kematian. Untuk itu, kita akan membahas tentang penyakit tuberkulosis atau TBC bersama narasumber kita, Dr. Yuyus Dwi Prasetyo STP, dokter spesialis paru dari Rumah Sakit Paru Manguharjo, Provinsi Jawa Timur. Tapi sebelum itu, saya ingin menginformasikan juga kepada pemirsa yang ada di rumah bahwa Rumah Sakit Paru Manguharjo, Provinsi Jawa Timur memiliki pelayanan terbaik, di antaranya klinik paru, klinik asma atau PPOK, klinik TB, klinik penyakit dalam, dan klinik jantung. Tetapi selain klinik-klinik tadi juga selain klinik yang berfokus pada kesehatan, maksud saya kesehatan pernafasan, RS Paru Manguharjo Provinsi Jawa Timur juga memiliki klinik rehabilitasi medik, klinik gigi, klinik psikologi, serta klinik pernafasan dan tumbuh kembang anak. Rumah Sakit Paru Manguharjo juga melayani pasien BPJS dan umum. Jadi langsung saja kita sapa narasumber kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Dr. Yuyus. Bagaimana kabarnya dokter? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Di kondisi cuaca yang mungkin tidak menentu, selalu jaga kesehatan ya dokter ya? Harus wajib. Harus wajib. Baik, berbicara seputar penyakit tuberkulosis dokter. Mungkin secara singkat tadi sudah saya jelaskan sedikit di opening begitu ya. Tapi untuk secara detail dari segi medis, sebenarnya apa sih itu tuberkulosis atau TBC itu sendiri? Nah, baik Mbak Agni. Jadi tuberkulosis itu atau orang awam biasa menyebutnya sakit paru flek. Kalau orang Sakit awam paru itu flek. bilangnya parunya ngeflek. Oke. Jadi memang dari foto ronsen ada fleknya. Jadi penyakit TBC itu penyakit menular sebenarnya. Oke. Jadi dia penyakit menular, bukan penyakit keturunan. Iya. Karena yang berkembang di masyarakat itu TBC itu penyakit keturunan. Baik. Jadi beda antara keturunan dan menular. Kalau menular itu biasanya orang yang tinggal kontak setiap hari, tinggal dalam satu rumah. Kalau penyakit keturunan itu ada hubungan darah biasanya. Genetik ya dok. Nah, terus disebabkan oleh kuman TBC. Kuman TBC masuk ke dalam tubuh kita, berkembang di paru, akhirnya jadilah kita sakit TBC. Jadi gejalanya itu yang paling sering kalau orang dulu mengenalnya batuk darah itu. Yang paling umum begitu ya dokter? Ya, orang taunya batuk darah, jangan-jangan TBC ini. Nah, Oke, tapi belum tentu juga TBC berarti? belum dok? tentu Belum TBC. tentu juga TBC. Tapi untuk sejauh ini, berapa persen kira-kira penderita tuberkulosis di Indonesia, khususnya di Jawa Timur dokter? Indonesia sampai saat ini prestasi luar biasa bagi Indonesia. Luar basa-basi, baik. Luar biasa karena Banyak sekali Indonesia ini baru kali ini menduduki peringkat kedua. Penyakit tuberkulosis dokter. Tuberkulosis. Ini bukan prestasi ya pemirsa ya? Sedunia. Sedunia, wah. Peringkat kedua. Berarti cukup tinggi dong dokter kalau sedunia. Jadi nomor 1 India, Baik. nomor 2 Indonesia. Oke. Dulu Cina, dulu nomor 1 Cina, India, Indonesia. Sekarang Indonesia peringkat kedua. Sedangkan Jawa Timur sendiri menduduki peringkat kedua. Se-Indonesia setelah Jawa Barat. Luar Waduh. biasa. Luar biasa tidak berprestasi pemirsa. Artinya tuberkulosis ini penyakit yang serius yang seharusnya segera ditangani, tapi angkanya juga cukup tinggi begitu, baik di Indonesia maupun secara internasional. Betul, Ya karena Pak? ini penyakit ini menularnya gampang sekali. Oke. Dia menularnya lewat droplet, lewat batuk, lewat bersin. Kita ngomong aja udara yang keluar itu mengandung kuman TBC. Jadi kenapa TBC itu susah? Oke. Susah ininya mengeliminasinya karena penularannya gampang sekali, sama kayak COVID kemarin. Oke, betul. Sama Penularannya sama kayak COVID.
lewat udara gitu. Oke. Itu mungkin yang jadi catatan tenaga medis begitu ya dokter ya. Tapi tidak hanya tenaga medis, tentunya juga masyarakat harus aware dong dengan penyakit ini. Kalau saya lihat angkanya nomor 2 sedunia itu ya, waduh, udah krisis banget sebenarnya. Tapi kok jarang sekali ini mungkin sepengetahuan saya saja dokter mungkin, kok kayaknya jarang ada awareness yang disampaikan mungkin dari pemerintah atau pihak-pihak terkait dengan TBC ini sendiri. Sebenarnya banyak sih, pemerintah sendiri sebenarnya ya sudah banyak kegiatan-kegiatan untuk gimana caranya mengeradikasi penyakit TBC ini. Sebenarnya banyak, kalau kan ada selain rumah sakit kan ada level-level puskesmas. Betul, pelayanan puskesmas kesehatan itu sebenarnya sudah, dia kan ada juga puskesmas itu membentuk kader-kader. Iya betul. TB itu sebenarnya sudah banyak kegiatan yang dilakukan untuk dalam rangka eliminasi TB. Cuman ya itu tadi susah sekali, apalagi 2 tahun terakhir ini. Iya sih. Kita kena COVID ini, betul. Pandemi ini semua tersedot ke COVID. Jadi TBC terlupakan. Tapi sekarang insya Allah sudah mulai digiatkan. Salah satunya kegiatan ini. Betul. Salah satunya dengan sosialisasi melalui media-media seperti ini. Tapi maaf, angka Indonesia di posisi kedua di dunia itu tadi, itu di tahun berapa dokter? Sekarang. Di tahun 2023 kalau atau terakhir sekarang 2022 berarti? 2022, reportnya tahun 2022. Berarti terbaru itu pemirsa. Oke. Ini agak merinding ya dengar informasi ini, ternyata cukup krisis sekali tuberkulosis di tanah air kita tercinta. Kemudian untuk penyebab dari penyakit TBC ini sendiri dokter, apa saja sih yang karena selain droplet ya tadi ya, penularannya begitu. Tapi penyebab utamanya karena itu infeksi menular itu apa sih dokter? Penyebab pertamanya yang kok orang bisa kena TBC gitu selain dari tularan itu? Jadi orang kena TBC itu kan satu ada faktor host sama faktor kuman tadi. Faktor host itu kondisi kita sendiri. Bawaan tubuh. Kita sendiri. Jadi kalau daya tahan tubuh kita jelek, daya tahan tubuh kita tidak bagus, terus ada kuman yang masuk. Jadi kuman itu gampang berkembang. Ya, jadi intinya TBC ini kan penyakit infeksi. Betul. Penyakit infeksi akan gampang menular ke tubuh kita kalau daya tahan tubuh kita tidak bagus. Jadi antara host sama kuman TBC-nya itu saling bekerja sama. Iya, bukan maksudnya kalau hostnya jelek, kumannya gampang. Saling terpengaruh lah. Saling berpengaruh. Gitu, saling berpengaruh. Agak risky. Nanti kita akan bahas lagi untuk penyebab selanjutnya bagaimana, mungkin ciri-cirinya juga ya dokter ya. Tapi untuk pemirsa yang di rumah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di program Sehat Selalu. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan program Sehat Selalu bersama saya Agni Saraswati dan juga narasumber dari Rumah Sakit Paru Mangunharjo Provinsi Jawa Timur, dokter spesialis paru, Dr. Yuyus. Baik, tadi sudah disampaikan sedikit apa itu tuberkulosis dan bagaimana penyebab penyakit ini sendiri. Ada kalau mungkin itu kalau ininya dari kuman berarti ya dokter. Betul. Ya. Apakah ada makanan pemicu atau apa seperti itu mungkin dokter? Tidak ada. Jadi kalau TBC itu memang murni dia penyebabnya kuman atau bakteri. Jadi kalau dari sisi medis begitu? Dari makanan, karena tidak ada. Jadi dia menularnya lewat udara. Jadi tidak lewat makanan. Jadi udara yang masuk ke. Kalau kita makan yang ada kuman TBC? Kumannya itu ya insya Allah tidak jadi sakit gitu loh. Karena dia masuknya harus lewat paru dulu. Harus lewat paru dulu. Artinya ya kumannya langsung masuk ke dalam tubuh, tidak lewat makanan, tidak lewat minuman. Makanya menularnya kan lewat droplet. Jadi dari makanan tidak ada. Kalau makanannya bersih ini juga tidak ada masalah. Berarti yang harus paling dijaga adalah kesehatan tubuh berarti ya dokter ya. Kemudian gejala penyakit ini sendiri yang pertama pemula biar ketahuan ini kayaknya TBC nih. Yang jelas yang paling gampang ya batuk. Batuknya itu ada durasinya atau bagaimana? Batuk 2 minggu tidak sembuh-sembuh. Itu gejala awal. Gejala utamanya batuk. Batuk 2 minggu tidak sembuh. Disertai dengan nafsu makan yang berkurang, menurun, berat badan tambah kurus. 3 patokan 3 ini aja itu sudah merupakan gejala awal dari TBC. Batuk nggak sembuh-sembuh, makannya
nggak ada nafsu makannya, itu sudah hilang, benar-benar hilang, nggak ada nafsu makan sama sekali, badannya tambah kurus ya sudah. Terus ditambah juga kadang ada batuk darah juga. Kalau sudah parah begitu? Ada sesak juga, nyeri di dadanya, tapi itu jarang sekali. Yang paling sering yang 3 besar ini, batuk, nafsu makan menurun, berat badan tambah kurus. Ada gejala itu ya sudah, periksakan langsung. Itu begini, kalau untuk batuk kan 2 minggu tuh batuk berdahak atau batuk kering dokter ciri-cirinya biasanya? Atau pokoknya batuk aja selama 2 minggu? Batuk aja. Tapi yang banyak sih batuk berdahak biasanya. Cuman kadang pasien itu datang, Bapak batuk? Enggak. Cuman begitu 3 kali lagi, batuknya kadang cuman sering kayak gitu aja. Jadi bukan batuk yang cekong gitu, enggak. Pokoknya indikasinya biasanya enggak pernah batuk terus kok tiba sering-sering makan susah, ya sudah, itu ada gejala ke situ. Ada gejala mengarah ke tuberkulosis. Mana nafsu makan berkurang dan juga penurunan berat badan. Penurunan berat badan drastis berarti dokter. Paling ya kurang lebih 3-5 kilo dalam 1 bulan biasanya. Itu ya lumayan sih sebenarnya. Banyak. Cukup drastis berarti ya. Itu kalau untuk di awal-awal gejala nih dokter. Kalau untuk gejala yang agak kronis sedikit, berarti tadi ada apa tadi? Batuk darah ya berarti ya. Kemudian ada sesak nafas. Ada sesak. Kalau udah disertai sesak, nyeri dada, batuk darah, itu biasanya gejalanya sudah kronis, sudah lama. Jadi kadang kan pasien kan paling batuk biasa. Iya dokter. Batuk biasa, tidak segera diperiksakan. Begitu diperiksakan, wah sudah luas kerusakannya. Biasanya seperti itu. Cukup disayangkan berarti kalau misalkan dari awal tidak notice ini ada kemungkinan TBC seperti itu. Jadi harus diinformasikan juga kepada pemirsa, batuk dengan durasi kurang lebih 2 minggu meskipun cuman seperti itu aja, ada kemungkinan indikasi ke tuberkulosis seperti itu ya dokter. Ya. Kemudian apa yang terjadi jika seseorang itu kontak erat dengan pasien tuberkulosis? Kan kita tahu nih dokter, kita nongkrong misalkan gitu di tempat makan, kita nggak tahu nih riwayat penyakitnya dia. Bahkan mungkin si pengidap TBC ini juga tidak tahu kalau dia TBC gitu. Betul. Nah itu gimana itu dokter? Jadi karena ini penularannya lewat udara, droplet, kita batuk lewat bersin. Biasanya orang-orang yang resiko tertular itu orang yang langsung, orang yang setiap hari sering kontak. Sering kontak, bukan berarti orang kita sekali, maksudnya sekali ketemu penderita langsung TBC, kena gitu. Langsung kena itu enggak. Tapi kita sebutnya kontak erat. Definisi kontak erat itu adalah biasanya orang yang tinggal serumah. Tinggal dalam satu tempat kerja, tempat kerja di lingkungan sekolah itu kan bisa, kan sering ketemu biasanya teman satu sekolah. Itu makanya penularannya gampang, administrasinya juga susah. Betul sekali. Makanya harus menjaga daya tahan tubuh dengan sebaik-baiknya. Karena seperti yang tadi dokter sampaikan, bisa jadi nih kita di hari ini ketemu dengan orang yang mungkin pasien TBC, tapi jika kondisi tubuh kita sehat, belum tentu kita akan tertular. Seperti itu ya dokter ya. Jadi gini, jadi seorang yang misalkan dalam satu keluarga ada yang sakit TBC, itu kemungkinan tertular besar sekali. Cuman kenapa kok enggak jadi sakit? Karena daya tubuhnya bagus. Nah, suatu saat itu ibaratnya kayak bom waktu aja. Iya sih, betul. Tinggal nunggu daya tahan tubuhnya ngedrop, bisa kumannya berkembang jadi jatuh sakit juga akhirnya. Betul. Makanya kalau di rumah ya harus jujur-jujuran juga ini kondisinya. Dan mungkin jika bapak atau ibu atau anaknya yang sedang sakit dengan ciri-ciri seperti itu tadi, harus segera dibawa ke dokter, harus segera diperiksakan, entah hanya sekedar batuk biasa atau mungkin ada indikasi lainnya. Terutama teman-teman kerja juga mungkin cukup berpengaruh ya dokter ya. Kita setiap hari bertemu soalnya ya dokter ya. Ya betul. Jadi kalau ada satu yang menderita aja, sekitar ini harus di eliminasi dulu gitu, di screening juga. Di screening juga. Jadi jangan sampai ini diobatin, ternyata satunya sakit juga, ini sudah sembuh, nanti bisa ketular lagi ini. Betul. Yang sudah sembuh bisa tertular lagi sama yang satunya. Bisa dokter? Berarti orang yang sudah sembuh dari TBC juga bisa kena lagi? Bisa kena lagi. Bukan berarti nanti selamanya tidak akan kena TBC gitu, enggak. Ini cukup mencengangkan. Betul, karena kan ada kasus kambuh juga sering. Kambuh itu bisa karena ya memang satu karena tertular lagi itu tadi. Betul. Dua, sebenarnya kita mengobatin TBC itu tidak semua kuman itu mati.
pasti ada sisa-sisanya begitu. sisa-sisanya ada. Kalau daya tahan tubuh kita jelek lagi, yaitu dia bisa berkembang lagi. Karena inilah kenapa susahnya mengeliminasi TBC ini. Betul. Begini. Karena kumannya sendiri itu kumannya juga sakti istilahnya. Butuh waktu lama untuk mengobatinya. Betul. Nanti mungkin akan kita bahas juga Betul. dokter soal bagaimana pengobatan dari penyakit TBC ini sendiri. Tapi seberapa besar dokter resiko penularan dari penyakit TBC? Kalau di rumah oke, itu cukup besar, di kantor juga. Tapi kalau kita di luar seperti tadi di angkutan umum misalkan dokter. Ya seperti saya bilang tadi, jadi selama dia bukan kontak erat, kemungkinan tertular kecil. Kalau hanya sekali ketemu, apalagi kalau ketemunya di tempat yang terbuka, ventilasinya bagus, insya Allah tidak ada masalah. Insya Allah tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Beda lagi kalau setiap hari berkontak erat, Betul. di rumah bersama-sama dan tidak tahu kondisinya kalau kena TBC, jadi nggak bisa. Sama tempat kerja itu biasanya kan. Betul. Oke dokter, kalau kelompok yang paling beresiko tinggi untuk usia mungkin dokter, kira-kira rata-rata ini yang ditemukan dokter Yuyu sendiri di rumah sakit, usia berapa sih yang kena TBC ini? Jadi saya bilang tadi, kelompok yang berisiko tinggi kena TBC biasanya usia-usia produktif. Oke, usia-usia Kenapa produktif. usia produktif? Karena dia sering keluar, Betul, sering sering berinteraksi. kontak dengan orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kelompok orang-orang dengan daya tahan tubuh yang jelek. Oke. Orang tua, penyakit lansia. HIV itu kan menurunkan daya Rentan, tahan betul. tubuh. Nah itu ya resiko kena TBC Cukup tinggi. cukup tinggi. Nah, biasanya kalau masalah usia usia produktif. Kalau masalah hostnya, host dengan daya tahan tubuh yang jelek, lansia, penyakit DM, Diabetes diabetes, mellitus ya. penyakit HIV, biasanya penyakit dengan keganasan, orang-orang dengan terapi, orang-orang dengan kanker yang sedang pengobatan, itu resiko tinggi untuk kena Oke. TBC. Jadi kalau untuk kelompok usia ya pokoknya kelompok produktif yang paling beresiko tinggi. Karena dia Ada berinteraksi berinteraksi dengan dengan banyak lingkungan, orang. dengan Betul. banyak orang. Kalau untuk anak-anak sering nemuin nggak sih dokter? Anak-anak banyak juga kasusnya. Oke. Nah kalau anak-anak sampai kena TBC itu harus dicari sumber penularannya di mana. Oke betul. Karena anak-anak kan baru lahir, dia tidak ketemu siapa-siapa di Iya. dalam kandungan. Betul. Jadi kalau ibunya kena TBC, dia tidak menular lewat plasenta. Betul. Tahu plasenta ya? Tahu, Cuman menularnya karena begitu anaknya masih dalam kandungan, dia tidak akan kena TBC. Oke. Cuman begitu Dia lahir, keluar. kontak dengan ibunya, nyusuin ibunya, ibunya kan kadang batuk. ngomong, batuk, apalagi ibunya tidak pakai masker itu. resiko Tidak tahu kalau tertular. TBC pula. Gitu. Hmm. Cukup beresiko. Baik, nanti informasi lebih lanjut akan kita bahas di segmen berikutnya ya dokter ya. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di program Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan program Sehat Selalu, masih bersama narasumber dari Rumah Sakit Paru Manguharjo Provinsi Jawa Timur, dokter spesialis paru, Dr. Yuyus. Tapi sebelum kita ngobrol lagi terkait penyakit tuberkulosis, saya ingin menginformasikan kembali untuk pemirsa yang ada di rumah bahwa Rumah Sakit Paru Manguharjo Kota Madiun memiliki pelayanan terbaik, di antaranya klinik paru, klinik asma atau PPOK, klinik TB, klinik penyakit dalam, dan klinik jantung. Tapi selain klinik yang berfokus pada kesehatan pernafasan, Rumah Sakit Paru Manguharjo Provinsi Jawa Timur juga memiliki klinik rehabilitasi medik, klinik gigi, klinik psikologi, serta klinik pernafasan dan tumbuh kembang anak. Rumah Sakit Paru Manguharjo juga melayani pasien BPJS dan umum. Baik, langsung saja kita kembali ke narasumber kita pada pagi hari ini. Tema kita memang cukup menarik pemirsa, bisa menjadi salah tuberkulosis seperti tadi yang sudah disampaikan menjadi 1 dari 10 penyebab kematian yang tertinggi, begitu ya dokter ya. Angkanya cukup tinggi di Indonesia, bahkan Indonesia menduduki angka nomor 2 sedunia. Jawa Timur nomor 2 se-Indonesia, di bawah dari Jawa Barat. Waduh, saya nggak mau bilang ini luar biasa, karena bukan prestasi. Ya pemirsa, jadi mungkin alangkah lebih baiknya pemirsa yang di rumah menyimak informasi ini dari awal sampai nanti selesai ya dokter ya. Pasti ada informasi seputar kesehatan, mungkin mencegahnya atau bagaimana nanti yang bisa kita bagikan kepada pemirsa yang ada di rumah. Kembali lagi tadi sudah disampaikan seberapa besar resiko penularan penyakit TBC ini. Kemudian apakah penyakit ini bisa berkembang atau aktif menjadi penyakit yang menyebabkan komplikasi dokter? Bisa. Bisa.
Jadi kalau tidak ditangani dengan bagus ya akhirnya akan bisa jadi komplikasi lebih berat penyakitnya. Jadi intinya gini, orang yang sakit TBC gejalanya kan tadi betul, nafsu makan menurun, berat badan tambah kurus. Orang yang berat badannya kurus itu kan sama kayak orang, kalau anak-anak stunting lah, orang dengan berat badan turun, tidak ideal lah begitu. Tidak ideal, kurus, otomatis daya tahan tubuhnya juga jelek. Betul. Kalau daya tahan tubuhnya jelek, otomatis kan pasti bisa kena penyakit yang lain juga. Terus penyakit ini kalau tidak ditangani dengan tepat, bisa dalam 1 tahun itu bisa menyebabkan kematian kalau tidak ditangani dengan tepat. Tadi kenapa menjadi salah satu penyakit dari 10 penyakit yang mematikan lah istilahnya ya dokter ya. Tapi ada obatnya kan berarti dokter? Insya Allah bisa sembuh. Insya Allah bisa sembuh. Cuman memang penularannya yang luar biasa. Penularannya yang luar biasa. Insya Allah ini sudah ada obatnya. Insya Allah bisa sembuh. Cuman ya itu tadi, pengobatannya itu yang kadang pasien-pasien kasihan. Pengobatannya lama, 6 bulan. Paling sedikit selama 6 bulan. Paling cepat itu berarti? Paling cepat. Paling cepat 6 bulan. Saya minum obat 7 hari aja bosan. Nah iya, itu 6 bulan. Apalagi ini sampai 6 bulan. Betul. Nah, itu dilemanya pengobatan TBC itu ya, memang sudah ada obatnya. Cuman sekarang tinggal yang jadi masalah itu adalah tinggal kepatuhan pasiennya. Betul. Kepatuhan pasiennya ditambah lagi efek samping obatnya juga ada. Juga enggak semua muncul sih, cuman tapi ada itu resiko yang bikin pasien-pasien kadang males gitu. Meneruskan pengobatannya, yaitu 1 efek samping, 2 pengobatannya yang cukup lama. Tapi insya Allah nanti makin ke depan itu, ini kan ilmu makin maju, ilmu kedokteran juga makin maju. Mungkin ini sedang mungkin bisa sampai cuman 3 bulan sampai 4 bulan, enggak mesti, tidak harus selalu 6 bulan lah pokoknya. Nah, ini sedang dalam proses penelitian sebenarnya. Ya, semoga segera ditemukan cara terbaik lah untuk melakukan pengobatan begitu. Tapi selain pengobatan dari segi medis yaitu obat ya dokter ya, apakah ada terapi atau apa semacam itu mungkin dari segi pengobatannya sendiri? Dari pengobatan TBC itu untuk pasien bisa sembuh, bisa tepat waktu menyelesaikan pengobatan. Ya, ada hanya dari sisi medis saja, juga butuh support. Baik. Support dari keluarga, dari lingkungan sekitar. Supportnya bisa support, istilahnya semangat, ayo semangat, kamu bisa menyelesaikan pengobatan. Juga yang kedua support nutrisi juga. Karena kan orang dengan infeksi kan butuh nutrisi yang bagus, butuh protein yang bagus untuk vitamin juga dan lain sebagainya. Betul. Jadi intinya obat, support lingkungan, support makanan, support gizi, insya Allah nanti pengobatannya bisa maksimal tepat waktu. Itu bisa jadi salah satu terapi juga untuk support itu tadi ya dokter. Betul. Ya terapi psikis lah istilahnya. Terutama kalau misalkan tapi harus dengan dorongan dari diri sendiri juga. Aku mau sembuh gitu. Betul. Kalau nggak pengen sembuh ya susah lagi nih. Percuma juga nanti udah dikasih dukungan penuh dari lingkungan, keluarga, tapi tidak ada niatan untuk sembuh. Kemudian ada istilah nih dokter, TBC laten dan TBC aktif. Itu apa perbedaannya? Nah, jadi gini, TB laten, TB aktif. Jadi ketika kuman itu masuk ke dalam tubuh kita, dia akan masuk berinteraksi dengan daya tahan tubuh kita. Istilahnya dengan tentara yang ada di dalam tubuh kita. Yang terjadi ada 2. Kuman itu mati, kuman itu masih ada di dalam tubuh kita. Nah, kuman yang ada di tubuh kita itu ada 2 juga nanti. Dia kalau daya tahan tubuh kita jelek, dia jadi sakit. Kalau daya tahan tubuh kita bagus, kumannya itu tetap ada, cuman dia istilahnya ditahan dulu lah, ditahan sama daya tahan tubuh kita. Dia jadi tidak sakit. Itu disebut TB laten. Jadi TB laten sama TB aktif. Jadi sama-sama di tubuh kita ada kuman TBC-nya. Tapi kalau TB aktif dia jadi sakit, ada gejala, ada batuk, penurunan berat badan. Tapi kalau TB laten ada kuman TBC, tapi tidak merasakan apa-apa. Nah, TB laten ini biasanya yaitu tadi orang-orang yang
kontak erat itu, daya tubuhnya bagus, ada kumannya. Nah, TB laten ini kalau tidak ditangani dengan tepat juga dalam semasa hidupnya, 5% dari TB laten itu bisa berkembang jadi TB aktif. Okay. Makanya sekarang yang dikejar oleh pemerintah itu, program-program pemberantasan TB itu, sekarang tidak hanya menemukan dan mengobati yang sakit. Betul. Kita juga sekarang sudah menuju ke yang gimana yang TB laten ini jangan sampai nanti ke depan menjadi aktif begitu. Jadi aktif. Nah, ini yang kita sekarang screening ini untuk mencari TB laten ini. TB laten ini kalau memang dia TB laten, kita pastikan dia sakit apa enggak. Betul. Kalau dia enggak sakit, kita beri obat pencegahan. Jadi yang TB laten ini juga nanti diberi obat pencegahan. Baik. Itu tujuannya untuk mencegah biar dia tidak sampai jadi sakit. Meskipun tidak menjamin 100% dia tidak jadi sakit, tapi paling tidak ada upaya lah. Ada upaya untuk mencegah itu tadi. Tapi untuk mendiagnosa, oke ini kena TBC laten begitu, itu bagaimana, dokter? Itu ada namanya. Jadi ya kita screening dulu. Biasanya kita screening dulu kontak eratnya nih. Oke, sudah ada satu nih yang aktif begitu ya. Nanti kita periksa namanya tes mantuk gitu. Tes mantuk atau tes IGRA, yang murah sih tes mantuk sekarang. Tes mantuk itu nanti kita lihat, kita masukkan kayak semacam ya kayak vaksin gitulah. Kalau dia bereaksi, berarti di dalam tubuhnya ada kuman TBC. Baik. Ada antibodi terhadap TBC, yaitu ya kita sebut TB laten. Nah, itu nanti si orang ini kita pastikan dia sakit apa enggak. Kalau dia enggak sakit, kita beri obat pencegahan. Tapi untuk konsumsi obat pencegahan itu sendiri, apakah sampai di tes berikutnya atau bagaimana itu, dokter? Enggak. Obatnya juga enggak sebanyak. Enggak sebanyak kalau penanganan. Kalau dia sakit, ya. Jadi ya sudah, biasanya obatnya 3-6 bulan juga sebenarnya, tergantung berapa macam obat yang diminum. Nah, itu nanti biasanya 1-2 macam obat aja. Dan minumnya ada yang setiap hari, ada yang enggak setiap hari. Cukup bervariasi lah untuk cara pengobatannya atau pencegahannya itu sendiri. Usaha untuk mencegah. Baik, nanti akan kita lanjutkan lagi dokter di segmen berikutnya. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan program Sehat Selalu, masih bersama narasumber dari Rumah Sakit Paru Mangunharjo Provinsi Jawa Timur, dokter spesialis paru, Dr. Yuyus. Tadi sudah dijelaskan bagaimana penyakit TBC ini berkembang dan kemudian perbedaan TBC laten dan juga TBC aktif itu sendiri. Tadi sudah disampaikan juga bagaimana menemukan kasus ini dengan screening begitu ya dokter ya untuk TBC latennya. Tapi tadi juga dibahas tentang pengobatannya, pencegahannya. Itu durasinya tadi kurang lebih juga 6 bulan ya dokter? 4 sampai 6 bulan. Jika masa pengobatan itu sudah habis, ya, apakah dilakukan screening lagi, dicek lagi untuk vaksin yang tadi disampaikan itu? Enggak. Tidak? Berarti sudah bisa dipastikan dia tidak terkena begitu atau bagaimana dokter? Jadi, istilahnya kan kita sebenarnya itu kan sama kayak vaksin. Iya. Vaksin itu kan tujuannya mencegah. Nah, ini pengobatan pencegahan ini sama tujuannya ya mencegah aja biar dia tidak gampang jadi sakit TBC. Jadi memang sudah ada penelitiannya. Sudah ada penelitian. Semua itu kan pasti melalui proses penelitian ya. Betul. Jadi sudah memang orang yang TB laten kalau diberi terapi pencegahan, resiko untuk suatu saat menjadi TB aktif itu jadi lebih kecil dibanding orang yang tidak diberi vaksin itu tadi. Bukan vaksin, pengobatan pencegahan itu tadi. Terapi pencegahan namanya. Berarti artinya tugas tenaga medis juga adalah untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat, mendeteksi dini kondisi kesehatannya masing-masing berarti ya dokter ya. Betul. Dan itu susahnya adalah orang yang TB laten itu kan tidak merasa sakit. Iya betul, karena nggak ngerasa apa-apa. Nah, tidak merasa apa-apa. Aku loh nggak lapo-lapo kok pakai obat. Iya. Itu repotnya, itu susahnya di lapangan itu seperti itu. Mindsetnya yang seperti itu. Jadi aku ini nggak sakit apa-apa, nggak ngerasain apa-apa. Kok kamu suruh minum obat. Itu kan ya situ ya tantangannya kita sebenarnya. Orang kesehatan. Betul sekali, dan kita sebagai rekan media yang menginformasikan kepada masyarakat agar tidak salah mindsetnya ya.
seperti itu dokter. Kemudian untuk kalau cara pengobatannya tadi sudah dijelaskan seperti itu. Tapi tujuan pengobatan ini tentu saja untuk sembuh, meskipun Betul. ada kemungkinan untuk terinfeksi lagi. Betul. Tapi untuk durasi infeksinya itu apakah bisa diprediksi nggak sih dokter? Terinfeksi ulang? Iya. Harus nunggu mungkin 2 tahun, 3 tahun lagi baru terinfeksi kalau misalkan, atau gimana gitu kira-kira? Nggak terpatok waktu berarti? Nggak terpatok waktu, tapi biasanya orang yang sudah pernah pengobatan untuk resiko kambuh lagi itu kecil banget, kecuali orang itu memang ya itu tadi sudah sembuh tapi masih terpapar terus. Oke. Dengan lingkungan terutama. Dengan lingkungan terpapar orang yang kena TBC itu ya kemungkinan kambuh lagi besar. Yang kedua, orang itu ya dia punya penyakit yang menurunkan daya tahan tubuhnya, resiko kambuhnya juga besar. Tapi kalau orang yang nggak sehat, maksudnya perilaku hidupnya bagus, sehat, itu insya Allah kalau selesai pengobatan ya kemungkinan kambuh kecil. Kemungkinan kambuh kecil sekali. Untuk dari segi medis dokter, bagaimana sih sebenarnya prinsip pengobatan TBC ini sendiri? Prinsip pengobatan TBC sendiri sebenarnya ya istilahnya pengobatan atau pemberantasan. Kalau pengobatan ya pemberantasan mungkin. Kalau pemberantasan itu ada namanya istilahnya tos TB itu. Tos TB. Temukan tos TB. Tos TB. Oke. Temukan, obati sampai sembuh. Jadi intinya untuk memberantas TBC ini kita harus sebanyak mungkin menemukan kasus TBC, sebanyak mungkin diobatin, otomatis kalau pasien itu diobatin satu, yang jelas dia sembuh. Betul. Yang kedua, dia tidak lagi menjadi sumber penularan. Betul. Itu tujuan pengobatan yang utama adalah satu ya pasti untuk sembuh itu tadi. Sembuh. Kalau sudah sembuh, pasti dia tidak jadi sumber penularan seperti itu. Betul. Gitu. Tapi kalau dari Rumah Sakit Paru Mangunharjo Provinsi Jawa Timur sendiri, sejauh ini di Kota Madiun atau mungkin sekitarnya ada berapa banyak kasus TBC dokter setiap tahunnya atau mungkin terakhir tahun kemarin deh? Kalau datanya sih saya enggak ini pasti ya, maksudnya enggak tahu pasti. Tapi betul. Yang jelas banyak. Cukup tinggi. Jadi setelah COVID ini kasusnya mulai, jadi pasiennya sudah tidak takut lagi ke rumah sakit. Betul. Terus karena COVID ini kan memang kayaknya ini masih belum ada penelitian sih. Kayaknya karena COVID ini memang jadi kayak semacam apa ya? Daya tahan tubuhnya jadi tidak stabil begitu atau bagaimana? Istilahnya menurun. Jadi banyak kasusnya jadi naik. Kembali naik berarti. Kembali naik. Kembali naik itu ya mungkin karena orang tidak takut berobat lagi ya. Betul. Nah, tapi belum ada sih hubungannya COVID sama karena kena COVID terjadi TB itu. Belum ada penelitian yang ke situ. Terkait ke situ. Cuman ya mungkin karena orang tidak takut lagi untuk ke rumah sakit. Orang tidak takut lagi untuk berobat. Jadi kasusnya jadi naik lagi. Kemarin kasusnya menurun karena memang nggak ada orang yang ke rumah sakit. Iya, dan mungkin ada kesadaran mungkin ya dokter ya. Aku sudah mulai merasa tidak nyaman nih kok batuk-batuk, ada ciri-ciri TBC, makanya berani ke rumah sakit untuk periksa. Seperti itu. Kemudian untuk pencegahannya sendiri dokter, yang bisa dilakukan sebagai orang yang mungkin belum terinfeksi begitu. Jadi kembali lagi untuk pencegahan sebagai orang yang belum terinfeksi, yang jelas satu, daya tahan tubuhnya harus bagus. Jadi maksudnya menyiapkan tentara kita harus bagus. Sebenarnya pencegahannya ini sama kayak COVID kemarin, protokol kesehatan. Protokol kesehatan. Secara tidak langsung sama sebenarnya. Sama kan penularannya sama. Iya betul. Penularannya lewat droplet, lewat udara, otomatis pencegahannya juga sama. Jadi kalau kita bicara pencegahan tergantung penyakit itu dia menularnya lewat apa. Ada penyakit yang menularnya lewat cairan. Betul. Gimana caranya biar kita tidak kena cairan? Kalau pakai masker kan tidak cocok. Betul. Nah, misalkan kalau kita ke pasien pakai sarung tangan. Nah, terus kalau lewat udara ya itu tadi pakai masker dan lain-lain. Jadi pencegahannya intinya protokol kesehatan.
kalau bisa selalu pakai masker kalau lagi berkerumun seperti Betul. itu. Terutama di tempat umum begitu. Di tempat umum kumpul orang sampai kita kan karena kita nggak tahu dia Betul. sakit TBC atau enggak kan kita nggak tahu. Itu yang kedua, terus dari kita sendiri daya tahan tubuh kita harus bagus. Lingkungannya itu harus lingkungan yang ventilasinya bagus. Betul. Kalau kita ada rumah ventilasinya harus bagus, jendelanya harus bagus, udara bisa keluar masuk, cahaya matahari bisa keluar masuk seperti itu. Iya, itu menjadi salah satu pencegahan. Ya, betul. Jadi bukan berarti meskipun COVID-19 sudah melandai, pemirsa tidak menggunakan masker dimanapun tempatnya ya dokter ya. Kalau memang keluar berkumpul bersama kerumunan terutama di tempat umum harus selalu pakai masker, usahakan. Atau paling nggak kesadaran dari kita sendiri lah. Misal badan kita tidak enak, badan kita tidak enak, kita flu kok batuk. Iya. Jadi kitanya sendiri yang sadar. Biar saya tidak menularkan ke yang lainnya, saya pakai masker. Nah, seperti itu. Iya, paling tidak dimulai dari sendiri lah pokoknya, nggak perlu ngingetin orang lain. Memiliki kesadaran diri sendiri untuk menjaga itu tadi lebih baik. Menjaga teman kita. Betul, menjaga teman kita dan juga diri kita. Baik, siap dokter. Waduh, luar biasa. Pencegahannya sebenarnya cukup gampang sekali. Tinggal pembiasaan. Baik, terima kasih dokter. Nanti akan kita lanjutkan di segmen terakhir setelah ini. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di program Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami, masih menyaksikan program Sehat Selalu bersama narasumber istimewa dari Rumah Sakit Paru Manguharjo Provinsi Jawa Timur, Dokter Spesialis Paru, Dr. Yuyus Dwi Prasetyo, SPP. Seperti itu. Baik, saya ingin menginformasikan kembali kepada pemirsa yang ada di rumah, karena ini sudah di segmen terakhir ya, bahwa Rumah Sakit Paru Manguharjo Provinsi Jawa Timur memiliki pelayanan terbaik, di antaranya klinik paru, klinik asma atau PPOK, klinik TB, klinik penyakit dalam, dan klinik jantung. Selain klinik yang berfokus pada kesehatan pernafasan tersebut, Rumah Sakit Paru Manguharjo juga memiliki klinik rehabilitasi medik, klinik gigi, klinik psikologi, serta klinik pernafasan dan tumbuh kembang anak. Dan perlu diketahui juga pemirsa bahwa Rumah Sakit Paru Manguharjo juga melayani pasien BPJS dan umum. Karena sudah di segmen terakhir, ada sedikit pertanyaan juga yang nanti akan saya tanyakan kembali kepada dokter. Yang paling penting adalah apa saja hal yang harus dihindari agar tidak terkena atau terinfeksi penyakit TBC? Yang jelas satu, biar kita tidak terkena TBC itu nomor satu itu ya PHBS itu, perilaku hidup sehat, bersih dan sehat. Terus daya tahan tubuh kita harus bagus seperti itu. Terus biar tidak gampang kena TBC, ya itu tadi intinya. Pencegahan itu tadi juga. Pencegahan itu tadi biar tidak gampang. Temukan TOS TB, temukan, obati sampai sembuh. Dengan menyembuhkan pasien, otomatis kita juga memutus rantai penularan itu tadi. Pokoknya intinya apa ya? Yang harus dipahami dulu adalah ini penyakit menularnya lewat udara. Biar kita tidak tertular, masker itu penting. Dari sisi kita mencegah kuman masuk nih. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, daya tahan tubuh kita harus bagus. Tentara kita untuk melawan infeksi harus bagus. Makan yang cukup, banyak protein, tidur yang cukup, olahraga ini nomor penting. Jangan mageran. Susah olahraga dokter, ini penting susah banget. Itu kayaknya kalau untuk olahraga loh dokter ya. Jika menjaga pola makan juga agak susah. Kita tahu sendiri makanan orang Indonesia seperti apa begitu loh dokter. Aduh, ini emang gitu tadi PR-nya tenaga medis untuk memberikan kesadaran ini tadi yang agak susah kalau bukan dari masyarakatnya sendiri memiliki kesadaran terkait krisisnya kita dengan penyakit tuberkulosis itu sendiri. Kemudian terakhir dokter, apa ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa terkait penyakit tuberkulosis yang mungkin yang belum disampaikan begitu? Jadi sebagai kesimpulan ya, TBC itu penyakit menular. Ini dulu aja. Jadi TBC itu penyakit menular. Jadi semua bisa kena TBC, semua bisa tertular TBC. Itu yang pertama. Yang kedua, TBC itu tidak usah khawatir. TBC itu insya Allah penyakit yang sudah ada obatnya, bisa disembuhkan. Jangan takut untuk berobat. Jadi mari kita intinya
gampang diobati. Intinya Betul. penyakit yang sudah ada obatnya gampang diobati, jangan takut ke rumah sakit. Ini COVID-nya kan juga sudah mulai Turun. mereda. Insya Betul. Allah mudah-mudahan bentar lagi status pandeminya dicabut. Betul. Bagi masyarakat kalau memang ada gejala segera periksakan ke rumah sakit. Kenapa? Ya satu biar sembuh, yang kedua tidak menjadi sumber penularan bagi yang sehat lainnya. gitu. Betul. Gitu Tapi kalau untuk untuk bukan pengobatannya, untuk penanganan awal itu harus langsung ke rumah sakit ya dokter? Kalau di puskesmas atau apa begitu? Di puskesmas bisa. Oh bisa. Jadi gejala biasanya kalau di puskesmas, di level-level puskesmas itu ada namanya untuk diagnostik pertama itu ada pemeriksaan dahak namanya. Oh. Jadi pemeriksaan dahak itu untuk melihat ada kuman di dalam tubuh kita. Kalau ada kumannya, kalau dahaknya positif ya sudah jelas TBC. Baik. Tapi kalau dahaknya negatif kok masih ada gejala, itu harus perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Salah satunya dengan pemeriksaan foto ronsen. Nah, foto ronsennya, dahak negatif, foto ronsennya mendukung, gejalanya mendukung ke sana, ya pasti, ya kemungkinan besar TBC juga. Oke. Gitu. Sebentar, saya jadi punya pertanyaan terakhir dokter, boleh ya dokter? Monggo. Oke, foto ronsen, berarti ketika kita terkena TBC itu paru-paru kita hasil ronsennya seperti apa itu dokter? Ya kayak semacam ada, jadi paru itu sebenarnya warnanya hitam. Kalau di foto ronsen itu warnanya hitam. Jadi udara, paru itu isinya kan udara. Betul. Udara kalau di foto itu namanya warnanya hitam. Oke. Kalau kena TBC, jadi kalau TBC itu kan batuk, ada dahak-dahaknya. Anggaplah dahak itu kalau di dalam di foto itu warnanya putih. Jadi di bagian paru itu ada putih-putihnya. Jadi ini paru, tengahnya ada jantung. Betul. Nah, kalau jantung warnanya putih di foto, paru jangan salah. Warnanya hitam. Iya. Nah, di yang hitam ini kadang di tengahnya ada bercak-bercak putih-putihnya. Nah, itu kumannya di situ banyak sekali. Oke. Itu kalau dibatukkan, bro, satu kali batuk itu bisa 5.000 kuman keluar. Oke, bisa jadi 5.000 orang yang akan terinfeksi. 5.000 partikel lah, 5.000 partikel keluar. Untuk mengenai beberapa orang yang ada di sekitar kita. Bayangkan ada orang bersih di depan kita, ternyata dia sakit TBC. Itu cukup, mengerikan dokter. Saya cukup krisis juga akhirnya jadinya, bahwa menjaga daya tahan tubuh itu memang sangatlah penting. Tidak hanya dengan makan makanan sehat, tapi didukung dengan olahraga, aware dengan kondisi kesehatan sendiri. Kalau memang ada ciri-ciri atau indikasi penyakit tertentu, ayolah segera dibawa ke rumah sakit atau puskesmas untuk diperiksa. Karena kita sebagai masyarakat awam kan nggak paham ya dokter ya, ini aku sakit apa begitu. Dan masyarakat pun nggak boleh mindsetnya yang berpikir, halah nggak sakit, nggak kerasa apa-apa, jangan seperti itu. Karena memang bisa jadi itu tadi TBC laten yang tidak merasakan apapun, tapi ternyata bisa jadi nanti terindikasi TBC aktifnya. Seperti itu ya dokter ya. Terima kasih banyak dokter untuk informasinya hari ini. Terima kasih Mbak Ani. Semoga informasi yang disampaikan dokter secara mendetail ini tadi bisa tersampaikan ke masyarakat hingga akhirnya menimbulkan kesadaran yang luar biasa. Seperti itu ya dokter ya. Dan semoga di tahun ini ayo kita bersama-sama menurunkan angka TBC di tanah air. Janganlah sampai nomor 2 lagi. Tos TB. Jangan sampai nomor 2 lagi. Di Jawa Timur juga ayo didorong semoga semakin turun lagi seperti itu. Baik, sekali lagi terima kasih dokter. Tips salam untuk semua dokter yang ada di Rumah Sakit Paru. Terima kasih Mbak Agni. Baik, untuk pemirsa yang ada di rumah, saya juga ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Agni Saraswati bersama seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.